nasional berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, yang bertumpu pada prinsip atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: pertama, berdaulat dalam bidang politik; kedua, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi; ketiga, kepribadian dalam bidang kebudayaan; dan keempat, berasaskan gotong royong. Prinsip-prinsip terkandung dalam Pancasila itu yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidato Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1960. Pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi telah mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, cerdas, tertib, dan berkarakter, damai abadi, serta keadilan sosial melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia atau disebut dengan SDM yang berpaduan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu berkompetisi di era global dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan kepribadian Pancasila melalui pembentukan pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleran, menghargai keberagaman, berperspektif gender, berwawasan lingkungan, berjiwa gotong royong, dan bersemangat kebangsaan dan terbuka terhadap perkembangan global. C. Menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi dengan tujuan utama menumbuhkan budaya gotong royong dan kekeluargaan, sikap toleran, pluralis, menghilangkan sikap kosmopolitanisme, individualisme, dan tangguh dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan negara wajib memberikan prioritas pada penelitian dan perkembangannya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Lalu selanjutnya melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan serta penguatan pendidikan karakter kebangsaan Indonesia secara berkelanjutan untuk semakin relevan dengan tantangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menumbuh kembangkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dan budaya kehidupan Pancasila sebagai landasan untuk menjadi masyarakat terbuka yang mampu mengolah dan menjalin nilai positif serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, tetapi tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya sebagai bangsa Indonesia. Meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan melalui pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, pendidikan khusus maupun pendidikan tinggi dengan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja di masa depan. Mengharus utamakan kebudayaan yang bersumber dari kearifan lokal dan hasanah kebudayaan Nusantara untuk menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Ini memajukan kebudayaan sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan budaya tradisi melalui pengembangan interaksi budaya dalam rangka memperkaya keragaman budaya yang mencerdaskan, menyejahterakan, dan menciptakan perdamaian. C. Mendorong dan menciptakan iklim kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang berpengaruh positif pada sektor-sektor kehidupan. A. Menciptakan sinergi antara kebudayaan dan dunia industri untuk membangun sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman Pancasila itu jiwa dan raga kita dengan tetap ada di aliran. Meningkatkan derajat dan martabat sumber daya di bidang kebudayaan sebagai komponen pokok pembangunan berkelanjutan serta pelestarian berbagai warisan budaya antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia di kancah internasional. Pembangunan bidang agama dan kepercayaan. Pembangunan bidang agama menjadi penting dilakukan dalam rangka melaksanakan
melaksanakan pembangunan berdasarkan Pancasila. Mengapa pembangunan berdasarkan Pancasila menjadi penting? Karena Pancasila juga mencakup nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Bersifat universal artinya nilai agama dalam Pancasila tidak hanya tertuju atau condong pada salah satu agama saja, melainkan kepada semua agama yang ada di Indonesia. A. Melaksanakan pembinaan agama yang diarahkan agar setiap warga negara dapat mengembangkan kerohanian, kepribadian, karakter, ketakwaan, serta sikap toleran dan menghormati keberadaan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Lalu B. Melaksanakan pembinaan agama untuk membangun masyarakat yang soleh, moderat, toleran, cerdas, dan unggul, yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah moderat. Ada lagi yaitu C. Melaksanakan pembangunan untuk semua warga negara, tidak hanya bagi yang beragama saja, tetapi juga bagi kelompok lain seperti kelompok aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada intinya, pembangunan yang ada adalah pembangunan untuk semua. Terus ada D. Meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan layanan keagamaan yang adil dan merata. Moderasi agama merupakan cara pandang, sikap, serta praktik kehidupan sehari-hari dalam beragama dengan mengejawantahkan ajaran agama yang melindungi hak dan martabat semua manusia. Lalu selanjutnya pembinaan dan pembangunan rumah-rumah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk membangun kesadaran, toleransi, dan moderasi antar umat beragama. Penetapan pendidikan agama untuk menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi. Penetapan pendidikan agama tersebut untuk memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang kritis tetapi toleran dan mencerahkan. Lalu selanjutnya menjadikan pendidikan agama sebagai jembatan dalam menghadapi problem keautentikan dan modernitas untuk berjalan dengan harmonis. Tujuan pendidikan agama adalah untuk menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, keselamatan semesta, dan keteguhan sikap kebangsaan. Melaksanakan pendidikan agama bukan hanya mengutamakan akidah dan teologi saja, melainkan juga pemahaman bagaimana kedudukan agama sebagai sistem sosial dalam kehidupan masyarakat yang berada di tengah-tengah sistem sosial yang lain, sehingga harus ditumbuhkan baik sikap toleransi maupun gotong royong. Pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dicapai melalui meningkatnya iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tujuan akhir untuk kemajuan peradaban bangsa serta kesejahteraan umat manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan kehendak emosional, sosial, dan spiritual. Dalam pelaksanaan pendidikan yang selaras dengan Pancasila, maka nilai-nilai agama dan nilai-nilai persatuan bangsa mempunyai hubungan yang harus tercipta harmonis karena keduanya berkedudukan penting. Proses pendidikan dan kebudayaan tidak boleh menjadi benih-benih perpecahan bangsa. Sekarang kita ada di tahap akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Yang pertama, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Yang kedua, pendidikan memberikan akses kepada pengetahuan dan informasi yang dapat membantu pengembangan wawasan dan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan. Lalu kesimpulan bidang agama. Agama adalah kumpulan nilai dan kaidah yang membantu manusia untuk berhubungan baik dengan Tuhan dan makhluknya. Agama juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan, dewa, atau nama lainnya. Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan merupakan hak asasi manusia atau HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan menganut kepercayaan melalui Pasal 28E ayat 1 dan 2 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 22 UU HAM.